Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini untuk menjelaskan filsafat pendidikan dari buku yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wido Ainuriaki dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2024 dan NIM 2410 2310 12. Mari kita mulai diskusinya. Di bab pertama, bab 1, dengan judul Gagasan Ki Hajar Dewantara di bidang politik. Di topik utama adalah biografi singkat dari Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya, sejarah adalah hubungan antar biologi yang melewati atau menembus batas waktu. Membicarakan Ki Hajar Dewantara, hal ini berarti memahami relasinya dengan tokoh-tokoh sejarah yang khususnya di bidang politik. Meski bidang-bidang lain tidak dapat ditinggalkan, sebaran spesialnya tentunya seluruh Nusantara dan lingkup temporalnya, mencakup periode pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia pada akhir abad 19 sampai akhir abad 20. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama KM Suwardi Suryaningrat, putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Sri Pako Alam III. Dari genealoginya, Suryadi Suryaningrat adalah keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, Suryadi Suryaningrat mengenyam pendidikan ELS, Europe Peace Elite School, sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian Suryadi Suryaningrat mendapat kesempatan masuk Stovia, Seoul Thought of Leading for Inland Arts, biasa disebut sekolah dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, sehingga Suryadi Suryaningrat tidak tamat dari sekolah ini. Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman, Suryadi Suryaningrat berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan rakyatnya. Jiwanya menyatu lekat lewat pendidikan dan budaya lokal. Guna menggapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial, kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Suryadi Suryaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan kebersamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme publik. Munculnya pemikiran politik, kemajuan dan kesetaraan. Salah satu bagian penting politik kolonial dipertahankan di koloni adalah politik diskriminasi yang membedakan kedudukan dan peran antara penjajah dan terjajah. Diskriminasi itu dipertahankan untuk mendukung kedudukan dan peran sosial politik kolonial yang menghegemoni semua bidang kehidupan kolonial Ki Hajar Dewantara tersebut. Pemerintah kolonial yang diidentifikasi sebagai penguasa otomatis mempunyai kedudukan yang jatuh lebih tinggi daripada orang bumi putra, baik secara material dan spiritual. Hal-hal inilah yang mendukung perasaan superioritas sebagai penjajah. Pemerintah kolonial berhak mengatur inferioritas bumi putra. Yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah usaha Ki Hajar Dewantara untuk mendapatkan sesuatu yang oleh pemerintah kolonial dipertahankan. Oleh karena itu, pemikiran politik Ki Hajar Dewantara dilakukan dengan multifase, bukan hanya sekedar bidang politik saja, tetapi juga sosial dan multikultural. Diskriminasi menengahi perbedaan fisik dan kultural. Mereka merasa sebagai bangsa yang memiliki ras Arya yang mempunyai peradaban tinggi di Eropa, di bawah sampai ke koloni. Sebagai ras yang hebat dan kuat, mampu menaklukkan lautan luas dan menjajah serta menguasai bumi putra yang lebih rendah peradabannya. Orang-orang bumi putra yang berperadaban rendah harus dihadapkan. Oleh karena itu, kolonialisme sering berkedok menghadapkan bangsa lain, meski sebenarnya berisi pemerasan, pembedaan, dan penguasaan. Meski demikian, bangsa barat termasuk Belanda bersiteguh mengatakan perlawanannya ke dunia timur merupakan mission sacred alias tugas suci untuk menghadapkan bangsa-bangsa timur termasuk Indonesia. Ada sekian banyak dalih untuk melegalkan tindakannya di dunia timur, yaitu dengan menyebutnya white man's burden, yang tidak lain sepertinya itu semua merupakan tugas atau beban orang bule di dunia timur. Menurut Sartono Kartodiljo 1967.
Dari latar belakang kehidupan sosial politik, inilah pikirannya jauh ke depan, yaitu bagaimana caranya orang-orang Bumi Putra yang terpinggirkan ini mendapat kesempatan untuk mendapat kesetaraan secara sosial politik dalam masyarakat kolonial. Memang secara tidak langsung di lingkungan Pakualaman sudah terbentuk kultur milieu berupa lingkungan kultur yang maju yang didukung oleh para elit Pakualaman. Partisipasi dan resistensi terhadap kolonialisme dan demokratisme. Kepincangan dalam masyarakat kolonial adalah kuatnya diskriminasi sosial dan politik. Usaha mempertahankan diskriminasi ini dimaksudkan agar terjaga kewibawaan nasional kolonial dan membuat distansi dengan masyarakat pribumi tetap terjaga. Dengan kata lain, diskriminasi melanggengkan penjajahan. Itulah sebabnya pendekatan terhadap Bumi Putra merupakan hal tabu. Sistem kolonialisme ini, Belanda yang menjauhkan antara penjajah dan terjajah, tetap terpelihara sehingga mobilitas vertikal kaum pribumi tetap terkontrol. Komunikasi sosial politik antara penjajah dan terjajah sangat renggang dan bahkan terjadi jurang yang dalam sehingga melanggengkan sistem pemerintahan tidak langsung. Artinya, masyarakat pribumi tetap diperintah penguasa tradisional, sehingga penguasa kolonial cukup menghubungi penguasa Bumi Putra dan menjalankan pemerintahan kolonial ini. Partisipasi dan resistensi yang dilakukan oleh Suryadi Suryaningrat cukup panjang dalam perjuangan politik. Pengalaman awal dalam politik ketika Suryadi Suryaningrat menjadi aktivis dan seksi propaganda BU dalam Kongres BU pada tahun 1908. Suryadi Suryaningrat mengorganisasikan kongres itu IFE Dovesdekter DD alias Setia Budi Danudirya mendirikan Indis Parties IP di Bandung pada 25 Desember 1912. Suryadi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung di dalamnya. Mengapa terjadi kolaborasi Indo dan Bumi Putra tidak lain ingin membangun kekuatan besar untuk menghadapi pemerintah kolonial. Kaum Indo tersisih dari pergaulan Totok harus membangun solidaritas campuran Indo dan Bumi Putra yang juga terhegemoni oleh pemerintah kolonial. Oleh karena itu, dalam IP berkolaborasi, DD, Suryadi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo yang dikenal Tiga Serangkai merupakan kekuatan nasionalis awal pergerakan. Untuk selanjutnya, dari pengertian yang nasionalistis ini berarti orang Totok dan pemerintah kolonial harus meninggalkan India alias dilawan. Dalam anggaran dasar IP disebutkan bahwa tujuan IP untuk membangun patriotisme bangsa Hindia, yaitu kepada tanah air yang telah memberikan kehidupan, dan menganjurkan kerjasama berdasarkan persamaan sistem pemerintahan guna memajukan tanah air Hindia dan mempersiapkan kehidupan masyarakat merdeka. IP menjadi model partai politik yang menerima keberagaman etnik di Indonesia guna menggalang persatuan dan semangat kebangsaan. Paham kebangsaan ini setelah melalui perjalanan panjang diolah dan dimodifikasi oleh Perhimpunan Indonesia pada tahun 1924 dan Partai Nasionalis Indonesia pada tahun 1927. Sementara itu, Tiga Serangkai mendirikan Komite Bumi Putra pada Juli sampai Agustus pada tahun 1913, tetapi yang memainkan peran penting dalam komite itu adalah Suryadi Suryaningrat. Beliau menulis karangan yang monumental dalam sejarah pemikiran politik Indonesia berjudul Als ik in Nederlander was. Seandainya aku seorang Belanda. Ia mengkritik pemerintah kolonial yang akan menyelenggarakan pesta 100 tahun Nederland lepas dari penjajahan Prancis. Hanya saja biaya pesta itu dibebankan pada masyarakat Bumi Putra dengan mengumpulkan dana dari saku orang Bumi Putra dan menarik berbagai pajak. Karangan itu segera meluas ke masyarakat karena diterjemahkan oleh Abdul Muiz ke dalam bahasa Melayu. Untuk menyingkirkan tiga tokoh berbahaya itu, bagi Rush and Order harus dikenakan exorbitant Richland, dan cepat-cepat tiga tokoh berbahaya itu ditangkap pada 18 Agustus dan harus meninggalkan Tanjung Priok pada 6 September 1913 dengan tujuan Nederland. Karangan Suryadi Suryaningrat itu dijawab oleh seorang Belanda kolonial yang ditulis oleh H. Mulder, redaktur Harian. Ranger Bed yang berjudul Als ik eens inlander was, sekiranya saya seorang anak negeri. Tentu isinya memuakkan dan sangat menghina martabat Bumi Putra. Tanggal 6 September 1913 itu sebagai hari martabat Bumi Putra. Karangan Suryadi Suryaningrat itu dijawab oleh seorang Belanda kolonial yang ditulis oleh H. Mulder, redaktur Harian. Ranger Bed yang berjudul Als ik eens inlander was, sekiranya saya seorang anak negeri. Tentu isinya memuakkan dan sangat menghina martabat Bumi Putra. Tanggal 6 September 1913 itu sebagai hari keberangkatan Tiga Serangkai itu disebut sebagai hari raya kebangsaan. Di Parlemen Nederland, Tiga Serangkai itu dibela oleh Social Democratische Arbeider Parties
Partai Buruh agar pemerintahan kerajaan Belanda mencabut pembuangan 3 tokoh itu meski gagal. IP berumur pendek karena radikalismenya dan menyerang pemerintah kolonial sehingga IP dilarang pemerintah kolonial. Pengaruh radikalisme IP, terutama DD, diakui Gubernur Jenderal Hindenburg bahwa semangat anti-kolonial sudah menyebar ke tokoh-tokoh Sarekat Islam. Oleh karena itu, pemerintah kolonial harus menindaknya. Dapat dikatakan IP berumur pendek, namun bagaikan sebuah tornado yang melanda Jawa. IP dibubarkan dan 3 serangkai yang dibuang. Tetapi organisasi itu diteruskan pengganti-penggantinya dengan nama Insulinde. Organisasi yang anggotanya heterogen yang kurang mendapat respon masyarakat pada 1919 ganti nama lagi menjadi National Independence Party (NIP). Karena orang-orang Indo merasa lebih superior dibanding Bumiputra, maka perpecahan antar mereka makin dalam dan orang-orang Indo bergabung dalam Indo-Europese Verbond (EIV) pada 1919 yang ingin dekat dengan pemerintah kolonial. Ketika di Bandung, Surya Suraningrat menjadi ketua SI lokal. Apa yang dilakukan Surya Suraningrat tentu memperjuangkan anggota SI mendapatkan persamaan dan anti diskriminasi dalam masyarakat kolonial, baik sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan-gerakan radikal dilakukan diperoleh dari pengalamannya pengawal S1 dan pemimpin lokal Bandung. Terhadap 3 serangkai, pemerintah kolonial menjawab dengan membuangnya meski ada di lingkungan Hindia Belanda, tetapi kemudian mereka minta agar dibuang ke Netherlands. Cipto hanya setahun di Netherlands karena sakit. Dede kembali 1918 dan Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada 1919. Setelah mengalami pembuangan 6 tahun di negeri kincir angin itu, dampak langsung IP khususnya terhadap Ki Hajar Dewantara adalah pengalaman politik yang telah diperjuangkannya meski menghadapi berbagai kendala politik sampai dengan pembuangannya. Namun, hikmahnya KHD makin matang dalam perjuangan politik menghadapi pemerintah kolonial. Secara umum tentunya IP memberi inspirasi semangat dan pendewasaan nasionalisme, cinta tanah air dan perjuangan kemerdekaan. Topik berikutnya adalah aksi, aliansi, dan non-kooperasi nasionalisme dan demokrasi. Suatu gerakan politik sebagaimana dilakukan Ki Hajar Dewantara tidak mungkin hanya ada dalam pikiran perjuangannya saja, tetapi harus membuat kombinasi ke arah realitas sebagai gerakan yang nyata dalam melakukan resistensi terhadap pemerintah kolonial. Aksi-aksinya adalah tindakan atas reaksi pemerintahan kolonial yang melakukan diskriminasi, represi, hegemoni sosial dan politik sehingga merendahkan martabat sebagai etnik yang berkarakter. Pendegradasian martabat melunturkan identitas sehingga terjadi kehilangan karakter. Superioritas kolonial sangat mengganggu eksistensi kultur dan masyarakat Jawa karena tekanan-tekanan sosial politik yang berakibat pada inferioritas yang kompleks. Ketidakpercayaan diri yang dibangun pemerintah kolonial ini harus dikembalikan dan sehingga bangsa ini berani masuk dalam masyarakat kolonial dan berkompetisi dengan mereka. Sekali lagi, setiap aksi harus memperhitungkan kekuatan diri dan kekuatan lawan. Merujuk teori sejarawan Inggris, A.J. Toynbee, teori tantangan dan jawaban, sangat cocok bila diterapkan pada aksi-aksi melawan kolonialisme Belanda. Jika kekuatan lawan cukup kuat, diperlukan aliansi sama kekuatan politik Bumiputra untuk menghadapi kuasa kolonial. Artinya, tantangan kolonial harus dijawab dengan kekuatan yang seimbang. Pengalaman telah menunjukkan bahwa Dede berusaha membangun IP beraliansi dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto. Perkumpulan campuran ini anggotanya berjumlah 7.300 orang. Hanya ada 1.500 orang Indonesia, sedangkan anggota Indo berjumlah 5.800 orang. Kuasa kolonial lewat bangunan organisasi modern harus dihadapi lewat bangunan modern juga. Meski hasilnya tokoh belum memuaskan, akan tetapi aksi-aksi IP telah memberikan inspirasi organisasi politik berikutnya di Indonesia. Di Indonesia makin solid dalam menghadapi pemerintah kolonial. Diskriminasi, hegemoni, represi, superioritas, dan sejenisnya adalah identitas kolonial yang tidak ingin disentuh dan memang dibuat jarak dengan Bumiputra. Melatih keadaan sedemikian ini jelas sukar dilakukan dengan sosial politik karena pada dasarnya sistem politik kolonial yang giring atau pelit dan sulit didekati karena adanya cultural gap yang dipertahankan. Sulitnya dilakukan pendekatan, maka KHD mengambil model non-kooperasi dalam menghadapi pemerintah kolonial. Artinya, Ki Hajar Dewantara melakukan perjuangan politik di luar pemerintahan kolonial. Dengan perjuangan cara kooperasi ini, Ki Hajar Dewantara memilih mendirikan sekolah taman siswa yang berjiwa ketimuran meski organisasinya mengikuti model barat. Sekolah ini tentu akan merekrut elit yang sudah dibekali dengan jiwa ketimuran, yang vis a vis dengan pemerintah kolonial. Sikap politik non-kooperasi ini akan dibuktikan oleh KHD dalam menghadapi Undang-Undang Sekolah Liar pada tahun 1932. Undang-undang itu melarang sekolah Bumiputra hidup karena sebagai siswa persamaian nasionalisme Indonesia.
Pertumbuhan sekolah swasta di Jawa dan Sumatera Barat sangat luar biasa. Pada tahun 1920 sampai 1931, kurikulumnya tidak seragam dan itulah mengapa pemerintah menyebut sekolah liar. Selain itu, guru-guru diharuskan mendapat izin jika akan mengajar atau bersertifikasi lebih dahulu. Pemerintah kolonial khawatir terhadap berkembangnya sekolah swasta di Indonesia. Topik selanjutnya yaitu kelanjutan resistensi budaya politik. Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dilakukannya dalam berbagai dimensi. Meski lahirnya dimensi-dimensi itu tidak secara simultan, tetapi dimensi yang dimunculkan kaum pergerakan sejalan dengan tantangan yang timbul-timbul waktu itu. Mengapa BU melakukan terobosan kultural? Karena pemerintah kolonial secara politis sudah pasang kuda-kuda dengan mengeluarkan RR 111. Jadi, kaum pergerakan ternyata sangat fleksibel mencari jalan kehidupan pergerakan. Meski pada awal gerakannya adalah gerakan emansipasi atau persamaan derajat dalam masyarakat kolonial antara orang-orang Belanda dengan Bumi Putra. Demikian pula selanjutnya IP mengubah gerakannya menjadi gerakan politik yang nasionalis dengan mengakui Hindia, baca Indonesia sebagai tanah airnya. Gerakan selanjutnya berdimensi politik sebagaimana diperjuangkan syarikat Islam yang menentang diskriminasi ekonomi dengan menyangkutkan kekuatan Bumi Putra berdasar azas Islam. Gerakan-gerakan dan perjuangan yang multidimensi ini lahir bukan merupakan sesuatu yang taken for granted, tetapi melalui tantangan-tantangan kolonial yang dipos dan jawaban kaum pergerakan yang fleksibel. Variasi gerakan-gerakan yang multidimensi ini dilanjutkan oleh organisasi-organisasi politik yang berdiri kemudian dari yang moderat sampai radikal pada desennia kedua 1908 sampai 1920. Corak gerakan masih variatif, moderat, radikal yang mencari model yang tepat dalam menghadapi pemerintah kolonial. Pada desennia ketiga 1920 sampai 1930 melahirkan gerakan radikal seperti pemogokan, pemberontakan, petani pemberontakan Partai Komunis 1926. Pembuangan tokoh-tokoh PNI dan desennia keempat 1930 sampai 1942 bercorak hibrid antara gerakan politik kooperatif dan non-kooperatif yang bergerak pada momen-momen tertentu yang sangat insidental. Pada periode ini, gerakan politik sangat moderat karena tokoh-tokoh non-kooperasi dibuang oleh pemerintah kolonial, sedangkan tokoh-tokoh kooperasi lebih mendekati pemerintah kolonial dan dengan caranya sendiri, bergerak untuk mendapatkan kekuatan di Volksraad, Dewan Rakyat. Oleh karena itu, aksi Indonesia berparlemen 1936 yang dituntut oleh petisi Sutarjo adalah jalan moderat. Di samping itu masih terjadi gerakan radikal sebagaimana yang diusung oleh perguruan taman siswa yang memperjuangkan dihapuskannya undang-undang sekolah liar. Cukup sekian pembahasan filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara kali ini. Saya Widodo Nuryaki, terima kasih sudah melihat sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.